Kalau masih nyusu ditumbur sama temennya. Kalau yang hamil ditumbur perutnya, anaknya mati di dalam. 0823 73 33 42 46. Pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya Mas Tole ini. Mas Tole, Ya. ini kemarin kan habis kambingnya. Ya. Sekarang isi lagi nih. Ini pecan untuk penggemukan atau ada yang breeding juga? Ini untuk breedingan juga ini. Kebetulan ada yang minat, ada yang pesen. Mas Tole, Ya. ini dari sisi pedagang lah. Ya. Pedagang ini kalau intinya untuk mencari keuntungan itu harian atau bulanan? Kita nggak bisa target sih. Kalau ada pesenan ya kita cariin aja. Dicariin. Iya. Kalau masalah harian, bulanan saya nggak bisa ngitungnya. Ini kan dalam sisi pandangan saya kayak gini loh Mas Tole. Iya, gimana? Kalau peternak itu kan beli kambing, terus diurusin sampai berbulan-bulan baru bisa mendapatkan hasil. Bisa dapat untung ya. Nah, artinya untung itu belum mesti, malahan hasil dulu kambingnya. Hasilnya dulu ya. Nah, ini kan dari sudut pandang perasaan peternak ini kan perlu saya gali toh. Oh ya. Perlu saya gali. Kalau peternak itu kan 6 bulan, 5 bulan baru lahir lah umpamanya dari kehamilan. Terus nunggu waktu lagi sampai 6 bulan sampai 4 bulan baru bisa dijual. Iya. Artinya kan butuh waktu satu tahun untuk menjual satu ekornya kan, satu keturunannya. Nah ini kan peternak membayangkan bahwa untuk dijual ini kan butuh harga yang maksimal lah ya. Maksimal lah. Biar untung. Nah artinya ini kan Mas Tole dulu berangkat dari peternak loh. Iya. Bukan pedagang langsung. Iya. Coba sih Mas Tole gimana perasaannya? Sekarang saya meminta membayangkan Mas Tole punya kambing mau dijual ke pedagang. Harapannya gimana? Ya yang penting kita jangan ngitung untung dulu. Kita belum bisa kedepannya itu gimana. Yang untung dari pedagang bisa nggak membela peternak, artinya Mas Tole menjual itu dengan harga yang kira-kiranya itu peternak bisa untung gitu. Oh, bisa untung tinggi ya. Kita kalau pemain kambing bakul itu biasanya kan ada pelanggan. Pelanggan itu dari orang tani sendiri. Kalau kita orang tani nyari ke sini, kita otomatis berani ngasih, berani ngambil gitu loh. Berani. Ini wilayah mana aja yang berani ngambil? Ya, sekecamatan ini Bangun Rejo. Kalau rata-rata dia ngambil di sini, terus jual lagi di sini. Berapa pemberian keuntungan biasanya? Kita belum lihat kambingnya ya sama harganya. Rata-rata dikasih keuntungan berapa dia? Umpamanya 6 bulan. 6 bulan itu kadang-kadang bisa 700-800 per ekornya. Iya, itu tergantung nanti lihat harga sama dia miaranya kan kadang-kadang. Bagus enggak? Kadang-kadang coro Jawa nih wonge waris. Artinya gemuk enggaknya? Gemuknya kan? Kalau perawatannya. Gini loh Mas, kalau masalah miara itu kita orang tani itu jangan nyari untungnya dulu, kita nyari ketekunan dulu. Harus ditekunin kan, kita ditekunin dulu. Nanti gimana hasilnya, kita kan kalau miara sambil tani kan nggak terasa, tahu-tahu untung itu aja. Kalau ini harga berapa sih ini? Kalau ini harga 2,5 juta. Ini tinggi badan berapa? Ini tinggi 80. 80. Ini udah poel ini. Ini udah poel. Ya. Kalau yang ini? Kalau yang ini belum poel. Ini sekitar 75 ini tinggi. Harga? Harga di 225. 225. Kalau yang ini? Kalau yang ini sekitar 23. Ini 23 ini? Ini tinggi 80. Ini tinggi 80? Kalau yang ini? Kalau yang ini 76 tinggi, kurang lebih di 76. 76 harga? Harga di 23. 23? Kalau yang ini? Yang ini di harga 22. 22? Ya. Tinggi badan? Tinggi badan sekitar 75. Umur? Umur udah 1,5 tahun ini udah poel kalau ini. Udah 1,5 tahun? Mas Tole? Ya. Kalau untuk breeding, untuk peternak itu bagusnya koloni atau individu sih sebenarnya? Kalau bisa itu kalau ternak, khusus ternak itu loh orang tani itu harus di koloni ya. Kalau di
kolonian gitu. Koloni itu maksudnya tanpa sekat. Ya, jangan maksudnya disengkatin gitu loh. Oh, di individu. Model kayak gini kan disengkatin ini. Disekat-sekat. Nah, jangan kayak dilepas liarkan itu nanti efeknya bisa di anaknya kalau dia masih hamil bisa ditumbur dari sebelahnya juga, temannya juga. Itu pengaruh. Apalagi itu persoalan yang kandang koloni itu, kandang yang tanpa disekat. Ya dia kan kadang-kadang ada yang menang di kandang itu, ada yang menang itu dia main tumbur. Kadang-kadang entah perut, entah dia di mata itu bisa kenanya ke janinnya, ke anaknya itu. Tapi dia kalau yang sedang hamil di kolonin kayak gini dia kan aman. Di individu. Di kandang sekat-sekat kayak gini. Iya, tapi dia kalau punya anak, dia diumbarin, otomatis anaknya yang mati. Dia kalah ditumburin sama yang lainnya, kecuali pedagang. Kalau pedagang kan cuma paling lama 5 hari. Itu nggak apa-apa. Tapi kan ada yang pedagang juga sampai nunggu pemulihan badannya sampai berbulan-bulan dulu sampai kambingnya gemuk. Iya. Baru dijual. Iya. Tapi kalau kebiri ataupun gembel bisa itu kayak modal kayak diumbarin itu bisa. Tapi pengalamannya Mas Toli amannya lebih baik disekat-sekat. Ya, amannya disekat-sekat. Khusus babon sendiri, jantan sendiri, babon anak sendiri, jangan dicampurin. Kalau dicampurin rata-rata ada temen yang tidak berhasil. Ada teman. Karena itu dia kalau masih nyusu ditumbur sama temennya. Kalau yang hamil ditumbur perutnya, anaknya mati di dalam. Itu rata-rata banyaknya kayak gitu. Rata-rata. Iya. Secara keilmuannya Mas Toli berarti enak di kandang individu. Di kandang otomatis dia nggak terganggu sama temennya yang lain. Kadang-kadang kan rebutan makanan. Rebutan makanan, kadang-kadang dia ada penunggu kandang juga ada yang menang. Itu rata-rata kadang kena matanya, dia ditandukin. Terus telinganya kadang-kadang digigit, ada yang sobek kan kayak gitu. Mas, kalau yang ini nih betina atau bejantan ini? Ini betina ini. Ini harga berapa ini? Ini harga 850. Ini? Iya. Ini umur berapa sih ini? Ini umur di 6 bulan. Ini umur 6 bulan, tinggi badan berapa ini? Ini sekitar 60. Hah? 60. 60? Iya. Berarti belum siap kawin ini? Ini belum ini. Ini belum. Tapi kadang ada yang maksain juga ada. Ada ya? Iya. Kalau yang ini? Kalau ini di harga 11-an ini. Satu ekornya? Nah, ini sudah siap kawin ini. Ini siap kawin? Bahkan ada yang babonan ini juga ada. Satu ini. Jadi umur ini 11-an ini? Ini 11-an. Ini bisa nggak kalau dapat pesanan suruh nyari yang segini-gini? Insya Allah bisa. Ini tinggi badannya berapa? Ini sekitar 60 lebih dikit lah. 60? Tapi kalau umur? Kalau umur sekitar di 8 bulan, 9 bulan ini. Bisa nggak harga segini umur 1 tahun? Dapat ya nanti lihat urut-urutannya aja. Oh, urut-urutannya ya. Kalau yang ini pejantan ini? Ini pejantan ini. Ini harga berapa sih? Ini termasuk di harga 2 juta. Tinggi badannya berapa ini? Tinggi badan sekitar 70, kurang lebih di 70. Ini sama-sama? 70. Sama ini. Ini root ya berarti? Ini rutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini rootnya sama? Ini harga di 2 juta. 2 juta? 2 juta. 2 juta ya? Ini kalau ini betina yang ini? Ini sama ini. Ini root juga? 12? Rutannya ini. Ini berapa? Ini sekitar 1000-an. Ini 1000-an? Di sini kalau tapi ya. Ini tinggi badan berapa? Ini 60 juga ini. Kenapa beda dengan yang 800 tadi? Ya beda, dia kan agak ngacang dia, kambingnya ngacang. Kalau ini? Nah, ini rambonan ini. Ini rambonan? Ini umur berapa 8? Ini sekitar 6-7 bulan. 6-7 bulan? Iya. Bisa untuk mendapatkan segini banyak dapat pesanan tapi banyak? Insya Allah bisa. Kita kan bisa divariasi di rutin. Root gitu ya? Di rutin. Tapi minimal kecilnya segini bisa? Bisa, insya Allah bisa. Bisa ya? Bisa. Ini kalau untuk mendapatkan crossbur susah nggak di sini? Kita harus sabar. Sabar? Ya. Berapa indukan crossbur? Crossbur itu lihat barangnya mas. Lihat barangnya. Kita kalau masih di ukuran F1, F2, lihat barangnya. Kita lihat
Lihat postur barangnya aja. Kalau dia bagus, harganya juga bagus. Berapa bagusnya? Kurang lebih di 2 juta ke atas. 2 juta ke atas. Betina ya? Betina ini. Betina. Coba kita ke sana. Oke. Mas Tole, Iya. sekarang ini menjelang Idul Adha, banyak yang pejantan apa betina yang keluar? Ini termasuk ganti pejantan ini. Ganti pejantan? Ganti pejantan, rata-rata peminat minta pejantan. Untuk digemukkan menjelang Idul Adha? Iya, rata-rata di harga sekitar 14, 15, 16 sampai 17. Itu peminatnya kayak gitu. Kalau yang ini harga berapa Mas Tole? Kalau ini di rutan 17-an ini. 17-an? Di rutin 17-an. Kalau tinggi badan berapa kalau yang 17? Ini sekitar 60, lebih dikit lah. 60, 63 ini. Umur berapa? Umur sekitar di 12 bulan. Umur di 12 bulan? 12 bulan, ada yang 13 bulan, ada yang 1 tahun ini. Ada yang 1 tahun? Oh, ini di rutin ini. Kalau ini udah beda lagi harganya ini. Berapa kalau itu? Kalau ini tafsiran ke 16, 15. 16, 15? Iya. Kalau untuk standar Idul Adha, yang bagus harga berapa? Kalau bisa kita miara harga di 13, 14, 15, 16, 17. Tinggal kita peminatnya sama modalnya. Gitu. Kalau modalnya tebal ya kalau bisa harga di 15, 16-an ke atas. Efektifnya untuk Idul Adha? Iya. Masalahnya ini Idul Adha cuman berapa bulan lagi? Paling nggak harga di 16-an lah. 16. Kalau harga 16 nanti Idul Adha bisa ketembus berapa itu kalau lihat harga bisa sekitar 25 ke bawah. 2.500.000 Ke bawah. ke bawah? Iya. Kalau sampai Idul Adha Ya, yang insya Allah. standarnya harga 15 15, 16, 17 itu rut-rutannya. Nanti bisa 25 ke bawah. 25 ke bawah? Lakunya Lakunya nanti lihat pertumbuhannya kambingnya. kalau menjelang Idul Adha betina breeding itu enggak? Biasanya dia ganti peminat, ganti pesanan, dia ganti lagi. Kalau harga bisa turun nggak untuk breeding menjelang Idul Adha? Bisa turun, bisa naik. Sebabnya Ya kalau kan. naik Ya kadang-kadang kan kita kalau hari besar itu biasanya peminatnya jantan semua. Kalau betina agak kurang, makanya harga bisa turun. Iya. Lah sebabnya kalau naik Sebabnya kalau naik itu kalau hari-hari gini itu kan banyak peminatnya yang di breedingan. Itu bisa naik harga karena termasuk di luar sana di pasar rata-rata pesanan sama semua breedingan. Kalau hari-hari ini breedingan itu banyak, di pasar juga agak berebut. Makanya kita nyarinya agak sabar, ngumpulin dulu. Kalau mau minat, pesen paling enggak pesen dulu. Pesan dulu. Paling enggak 1 minggu nyampe 10 hari lah insya Allah. Area mana saja yang bisa dikirim, Mas Tole? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Iya. Jambi, Palembang. Sementara itu dulu masih pengiriman masih di itu dulu. Di situ. Kalau di Batam, Bangka, sama di Medan gimana? Medan belum ke sana, belum. Medan belum. Aceh belum. Tapi yang lain yang tadi disebutkan bisa semua ya? Insya Allah bisa. Bisa ya? Ya. Berapa pengiriman ke sana minimal? Ke Jambi 4,5. 4 juta setengah. enggak ekornya? Minimal kalau bisa 70. 70. 60. Tapi kalau ada yang enggak sampai 70 pemesannya gimana ini Bisa solusinya? kalau dia nyarinya yang besar-besar, paling kekuatan mobil itu cuma 60 ekor. 60 Itu ekor. buat yang bandotan sama babonan. Tapi Seumpama, Mas Tole. tapi kalau dia variasi, ada dereknya, ada jantannya, ada bibitannya, ada doroknya, ada babonnya, itu bisa 70 ekor itu muat. Tapi seumpama ini ada pemesanan cuma 30 ekor, gimana solusinya? Ya bisa kita. Kalau dia 30, 40 mau langsung kirim bisa. Tapi kalau mau nunggu temennya, nanti ngumpulin dulu sama temennya biar cukup satu rate bisa. Kalau nunggu berarti untuk memperingan biaya ongkos kirim. Betul, sip. Gitu ya? Iya.
Terima kasih Mas Tole ya. Oke. Mudah-mudahan bisnisnya lancar. Amin, amin. Dapat rezeki yang banyak, yang berkah, bisa nolong harapan peternak yang Iya. jelas harganya nggak boleh murah, nggak boleh mahal-mahal. Iya. Yang murah-murah ya Mas ya. Oke. Bisa nggak? Sakit. Bisa ya? Sakit. Nih, lihat harga di pasar nih. Tapi sejauh ini kan cenderung tidak kemahalan kan ya? Iya, kalau di pasar itu tidak mesti harga itu. Kadang kalau di pasar gede itu kadang ada barang itu banyak yang datang itu kadang-kadang jadi mahal. Tapi kalau nggak ada dari luar sana, nggak ada yang datang, kita bisa. Sejauh ini Mas Tole terkenal mahal apa murah? Perasaan pribadi? Pribadi standar lah. Standar. Banyak yang ngomong murah apa banyak yang ngomong mahal? Kebanyakan standar. Standar? Iya. Tidak mahal, tidak murah? Iya. Ngapa nggak ngomong murah aja gitu? Kita kan di pasar juga belinya udah mahal. Ya udah, terima kasih Mas Tole ya. Iya. Sukses usahanya lancar. Mudah-mudahan terus berkembang. Amin. Kandangnya juga melebar, tanahnya juga melebar. Amin. Nanti pemesan dimanapun bisa terlayani dengan cepat. Amin. Dan kalau bisa setiap hari mengirim barang terus. Amin. Nah, udah, makasih Mas Tole ya. Siap.